Assalamualaikum, sobat ngocehin bola. Selamat datang di channel kami. Ya, kali ini kita akan membahas tentang pertandingan Arsenal melawan Manchester United. Dan tentunya saya tidak sendirian. Saya akan ditemani oleh Bung Moel. Ya, Bung Moel. Alhamdulillah, baik, baik. Gimana, Gambul? Kabarnya? Alhamdulillah sehat dan saya udah nggak sabar nunggu pertandingan MU sama Arsenal nanti ya. Wow, wow, wow. Kayak akan sangat menarik sekali ini, Bung. Ya memang Arsenal dan MU ini pertandingan di pekan ini yang paling seru sebenarnya dibandingkan dengan pertandingan yang lainnya. Hmm. Jadi memang ini pertandingan yang bakal banyak ditonton oleh bahkan media karena Ya. media itu selalu mau tahu MU, Ya. nggak MU nggak makan. Tuh. Nah, Nggak MU nggak makan. sebelum lanjut ke pembahasan MU Arsenal, jangan lupa teman-teman untuk bantu channel kami yaitu dengan cara subscribe yaitu ngocehin bola Like and share, komen sebanyak-banyaknya supaya channel ini juga cepat berkembang. ya. Dan tentu kita akan selalu membahas seputar sepak bola dalam kacamata netizen awam ya. Jadi kita ngamatin bola secara otodidak dan kita bahas ini untuk supaya kita seru-seruan aja ya teman-teman. Setuju nggak setuju? Silahkan Ya. komen di bawah channel kita ya. Oke, gimana Ya. Bung Apandi, kita mau ngebahas apa nih? Oke, Bung Mul. Pertama-tama kita akan membahas tentang taktik yang akan diperlihatkan oleh Mikel Arteta ketika melawan MU. Gimana, Bung Mul? Kira-kira? Jadi menurut saya kalau kita melihat antara Arsenal dan MU ini, prediksi saya kita untuk memprediksi sebuah pertandingan itu kita harus ngelihat dulu pertandingan sebelumnya. Nah, Arsenal kalau kita ngelihat posisi sekarang di klasmen, dia di klasmen peringkat kelima, sedangkan MU di peringkat ke-8 ya. Untuk di awal-awal ini ya. Ya, Dan dalam 3 pertandingan Arsenal menang 2 kali dan imbang 1 kali. Ya. Sedangkan MU menang 2 kali dan kalah 1 kali. Ya. Jadi dari segi klasmen Arsenal lebih unggul sedikit di awal-awal Liga Inggris ini ya. Dan main di kandang juga. Nah, itu yang diuntungkan Arsenal. Ya, betul. Nah, dalam 3 pertandingan juga kita lihat bahwa pada saat melawan Nottingham Forest tuh, jadi Arsenal itu menang dengan skor 2-1. Main di kandang. Nah, itu pun dengan memakai formasi 4-3-3. Kemudian dengan saat melawan Crystal Palace, dia main di tandang atau away. Dia juga formasinya 4-3-3. Dan terakhir kemarin melawan Fulham juga formasinya 4-3-3. Nah, artinya Arsenal ini Arteta ini sebenarnya sudah menemukan formula untuk setiap pertandingan. Dia sudah mempunyai formasi baku yaitu 4-3-3. Dan di 3 pertandingan tersebut Arsenal secara statistik mampu menguasai pertandingan baik di kandang maupun di tandang. Terbukti pada saat melawan kita lihat Crystal Palace di sini itu statistiknya dia 14 tembakan ke gawang. Ya, cukup banyak ya. Tapi Crystal Palace juga sama 14 tembakan gawang, hanya bedanya Arsenal shot on targetnya 3. Tapi dia menguasai permainan ya, dengan 54% penguasaan bola. Artinya main di tandang pun Arsenal sebenarnya mampu untuk menguasai pertandingan ya. Dan jangan salah pada saat melawan Crystal Palace ini Arsenal juga di kartu merah 1, dia dengan 10 pemain. Itu backnya yang sayap kiri itu siapa? Tomiyasu ya? Ya, Tomiyasu. Itu kartu merah ternyata dia. Dan dia mampu menangkan 1-0 skor tipis. Artinya dia mampu dengan 10 pemain main di tandang bisa memenangkan pertandingan. Dan di pertandingan terakhir lawan Fulham, nah justru kebalikannya nih. Sebenarnya secara pertandingan Arsenal ini mampu menguasai pertandingan, bahkan banyak sekali di sini. Di sini penguasaan bolanya untuk Arsenal bahkan sampai 77%. Dan tembakan ke gawangnya sangat banyak, 9. Lawan Fulham ini sebenarnya pada saat lawan Fulham ini Arsenal hanya kecolongan saja sebenarnya. Jadi secara permainan Arsenal itu dalam 3 pertandingan awal mampu menguasai pertandingan dan mampu melakukan banyak peluang dan hanya saja kecolongan pada saat lawan Fulham. Nah, sedangkan MU yang saya lihat dari 3 pertandingan sebelumnya
Ten Hag ini masih mencari formula terbaik nih. Terbukti pada saat pertama lawan Wolves ya. Wolves ya. Wolves itu dia memainkan formasi 4-1-4-1. Itu formasi apa, Bung? Formasi coba-coba apa gimana ini? Menurut saya Aduh, Ten Hag ini coba-coba terus ini. ya dengan formasi 4-1-1 dengan satu gelandang bertahan Casemiro. Makanya pada saat itu dia main di kandang di Old Trafford tapi rasa tandang. Rasa tandang. Karena kenapa? Ternyata dengan satu gelandang bertahan Casemiro di belakang itu tidak mampu menahan serangan gelandang Wolves. Karena pada saat itu sangat sangat kalah cepat sekali di bagian gelandang kalau kita lihat. Iya. Ya karena hanya menyimpan Casemiro di belakang satu dan itu Casemiro tidak bisa menguasai, tidak bisa melawan gelandang Wolves. Ya untungnya penyerang Wolves ini finishingnya nggak bagus-bagus amat gitu. Jadi lebih banyak diselamatin oleh Onana gitu. Kalau misalkan finishingnya mungkin lebih baik, mungkin MU bisa kalah ya. Ya justru Soalnya itu. dilihat dari serangan itu MU, waduh keteteran Kalau kita banget. lihat penguasaan bola, MU pada satu Wolves itu 51%, sedangkan Wolves 49%, artinya hanya beda 2%. Iya. Ini main di kandang loh ya. Dari segi penguasaan bola, Wolves masih oke lah. Dan yang paling kita bisa lihat tembakan ke gawang. MU 15, sedangkan Wolves 23. Bayangin aja. Wolves main di kandang kayak main di kandang. Dan tembakan ke arah gawangnya MU hanya 3, sedangkan Wolves 6. Artinya di sini bisa jadi Wolves yang memang finishingnya yang kurang baik atau memang Onana yang penampilannya sangat bagus pada saat itu, mampu menyelamatkan banyak peluang dari Wolves. Nah, sedangkan pada saat lawan Tottenham Hotspur, Ten Hag mulai mencoba untuk formasi yang baru yaitu 4-2-3-1 dengan memposisikan gelandang bertahan 2. Iya. Yaitu Casemiro dan Mason Mount. Cuman menurut saya juga ini aneh. Mason Mount itu kan sebenarnya pada prinsipnya dia bukan gelandang bertahan kan? Iya, dia kan posisinya emang sama kayak Bruno Fernandes, yaitu gelandang serang. Gelandang serang. Ten Hag mencoba mencari posisi untuk Mount nih. Bagusnya di mana? Dia pasangkan dengan Casemiro di belakang. 4-2-3-1. Satu di depan itu Rashford sebagai striker murni dan di sayap itu ada Garnacho dan Anthony dan di tengah sedang gelandang serangnya itu Bruno Fernandes. Dan di sini bisa kelihatan tidak ada chemistry antara Mason Mount, Casemiro juga. Iya. Buktinya pada saat lawan Spurs ini kalah 2-0 dan sama aja. Masalahnya di gelandang itu mampu dikuasai oleh Tottenham Hotspur. Nah, sedangkan di pertandingan ketiga MU tetap dengan pola yang sama. Itu formatnya tetap dengan 4-2-3-1. Cuman di belakang itu ada Casemiro sama Eriksen. Sedangkan Mount tidak dimainkan pada saat itu. Pada saat itu memang Mason Mount udah lagi cedera ya. Ya, karena memang menurut saya sih ya lebih baik masang Christian Eriksen dibandingkan Mason Mount. Soalnya dilihat dari segi taktikal dia umpannya lebih bagus gitu daripada Mason Mount. Cuma rusak-rusuk gitu tuh. Iya, memang betul, makanya kata juga sebenarnya Ten Hag masih dia secara sampai saat ini masih mencari formula terbaik. Sebenarnya di mana nih formula seperti apa yang baik untuk pertandingan selanjutnya. Dan menurut saya, prediksi saya untuk pertandingan nanti melawan Arsenal, MU akan tetap memakai formasi 4-2-3-1. Cuman untuk pemain karena banyak yang cedera nih, tentu ini PR juga buat Ten Hag. Tentunya dia pasti akan mencari formula juga nih. Cuman kalau kita lihat pertandingan terakhir kemarin, kalau kita lihat MU saat melawan Nottingham Forest, sebenarnya udah banyak peluang banget nih. Di sini tembakan ke gawang ada 18 tembakan dan tembakan ke arah gawang itu ada 9. Ini sangat banyak sekali. Dan MU mampu comeback pada saat itu melawan Nottingham Forest, artinya sebenarnya formula ini sudah sangat baik pada saat Rashford diposisikan di sayap kiri. Iya, betul. Dan Martial untuk sebagai striker murni. Artinya saya lihat Rashford ini di sayap kiri ini di posisi yang memang dia inginkan dan sebelumnya memang di situ kan. Lebih cair lah mainnya, lebih luasa. Kita lihat bisa mampu menembus pertahanan lawan. Tidak seperti misalkan Sancho di situ. Kadang dia tidak bisa menembus pertahanan lawan. Ketika dia bawa gocek-gocek balik lagi. Sedangkan Rashford mampu menusuk. Iya. Dan di sini banyak sekali peluangnya MU. Sayangnya tetap penyakit MU itu satu masih tumpul di depan. Itu terbukti dengan 3 gol
2 golnya dicetak oleh gelandang bertahan, itu Casemiro dan Eriksen pada saat Dan itu. penaltinya pun sama Bruno Fernandes, Nah, gelandang itu pun juga. penalti gelandang juga. Jadi sebenarnya MU sebenarnya udah mulai menemukan gaya permainannya di pertandingan terakhir kemarin, cuman sayangnya masih tumpul. Itu saja sebenarnya masalah MU. Jadi secara statistik pertandingan, kalau misalnya kita bandingkan antara Arsenal dan MU, sebenarnya untuk statistik Arsenal jauh lebih baik karena permulanya Arteta sudah menemukan, sedangkan Ten Hag masih meracik-racik. Dan juga dari statistik pertandingan juga Arsenal di 3 pertandingan awal itu lebih baik, sedangkan MU di bawah Arsenal. Nah, dan mungkin kalau prediksi saya nanti di hari Minggu nanti, pertandingan nanti, ya tentunya Arsenal jauh lebih diunggulkan. Dari segi pemain pun, skuad pemain itu lebih diunggulkan karena dia sudah siap semua dan Iya, tidak ada yang cedera, cuma ada satu dia strikernya itu siapa namanya? Ketia. Ini Ya, yang ketiga itu, sedangkan cedera. MU Varane cedera, Varane Malaysia, cedera, Luxau, Mon, Imon. dan yang lainnya. Kiper juga cadangan Imon. cedera juga ternyata. Jadi kalau dari skuad pemain, ya tentu Arsenal jauh lebih diunggulkan. Mungkin untuk kemenangan Arsenal 60%, sedangkan untuk MU 40%. Ya berdoa saja untuk fans MU, semoga Højlund bisa debut ya pasukan Nah. Arsenal, soalnya sangat dibutuhkan banget nih. Emang kita ini butuh striker. Terus semoga Eriksen sama Casemiro ini nyetel lagi. Bruno Fernandes mainnya kayak kemarin tuh lawan Nottingham Forest, itu Bruno itu kerja keras banget. Intinya pokoknya dia Ya. lagi overpower lah istilahnya. Ya sebenarnya kan menurut saya juga sebenarnya Ten Hag sayangnya kan selama ini MU memang belum menemukan formula yang untuk posisi pemain itu belum menemukan yang tepat Iya. gitu. Kita lihat pasti Ten Hag ini kadang Bruno Fernandes main di tengah sebagai gelandang serang, kadang main di sayap sebagai Iya. sayap, kadang Iya, di posisi false nine, Anthony iya, ya. betul. Jadi masih belum fix gitu. Jadi Iya. masih kadang Bruno Fernandes di, Ubah-ubah, di ya. sayap kanan, kadang Rashford menjadi striker murni. Nanti di kiri itu ada Garnacho atau Sancho. Nah, sedang kemarin Bruno Fernandes ditempatkan di tengah. Nah, jadi sebenarnya belum menemukan formula yang tepat. Nah, cuman kalau saya prediksi mungkin MU akan memasang formasi seperti melawan Nottingham Forest kemarin. Jadi itu menurut saya lebih baik dibandingkan pertandingan sebelum-sebelumnya karena Rashford lebih baik ditempatkan di sayap. Nah, cuman kita tunggu nih apakah siapa pemain MU yang baru nih Højlund apakah ya. nanti akan bermain atau masih cedera. Cuman kalau kita lihat di media kan dia udah berlatih kan. Ya, udah latihan. Nah, bisa jadi Ya. dia debut untuk jadi striker murni bisa. Sebenarnya bisa. Nanti Rashford yang di sayap. Cuman kita lihat nanti apakah dia akan main full atau biasanya kalau pertama main ya biasanya main babak kedua atau mungkin babak pertama. Kita lihat nanti. Saya juga penasaran dengan pemain ini. Bagaimana kualitasnya kita akan lihat nanti kan. Ya, oke Bung Mail. Menurut Bung Mail nih, pemain mana aja? Pemain siapa aja maksudnya yang harus diwaspadai oleh MU? Oleh MU. Dari Arsenal, dari MU. Dari MU oleh Ya. Arsenal yang harus diwaspadai oleh Arsenal. Pemain Arsenal yang harus diwaspadai oleh MU. Karena emang terdengar kabar bahwa Varane itu cedera. Kemungkinan kita akan memasang di back tengah itu Martinez sama Lindelof, dan Maguire sih nggak mungkin sih kalau dipasang sih. Menurut saya nggak usah lah, nggak usah dipasang lah. Itu Ya, beban, takut kalau- kelawak lagi saya. Soalnya ini lawannya Arsenal gitu. Kalau Mungkin- misalkan Maguire dimainkan lagi ya berarti kan sama saja Arsenal ada 12 pemain. Iya, tambah pemain ya. Gitu kan. Sebenarnya yang harus waspadai untuk Arsenal ya, sebenarnya Arsenal itu hebatnya itu sampai saat ini, sebenarnya mereka itu tidak ada pemain yang Menonjol gitu. superior Dia menonjol. betul, pemain jadi bintang. mereka tuh lebih bermain ke tim. Sebenarnya bagus semua menurut saya. Iya. Kalau misalkan dari sayap ya tentu Saka Ya, betul. itu harus kiri, ya. harus diwaspadai. Tapi gelandangnya juga bagus semua. Iya, Ada ada Odegaard dan Odegaard. Havertz juga. Sekarang ada siapa? Rice juga Iya. untuk posisi gelandang bertahan. Makanya sebenarnya untuk Arsenal itu saya prediksi akan bermain tim kolektif gitu. Jadi yang tentunya juga pasti ini akan merepotkan. merepotkan gelandang MU karena pasti Arsenal juga akan melihat kelemahan MU Ya, itu di betul. bagian tengah. Nah, sedangkan gaya permainan Arsenal yang saya lihat tentunya pasti akan mengadakan kecepatan. Artinya ketika dapat bola itu otomatis akan fokus kepada tajam langsung menyerang gitu. Jadi akan bermain cepat. Sedangkan MU berarti saya akan bermain lebih santai seperti biasa, akan nunggu momen.
MU itu akan nunggu momen biasanya, balik lagi bolanya, balik lagi oper-operan gitu. Nah, jadi kalau misalkan dari Arsenal yang harus diwaspadai, semua pemain mereka Iya. itu bermain kolektif dan cepat sekali. Mereka bermain sangat cepat. Sedangkan untuk MU bagi Arsenal yang harus diwaspadai ya tentu Rashford. Ya. Kalau dia bermain di sayap tentu dia mampu menembus pertahanan. Itu udah terbukti. Kalau untuk misalkan pemain lain sebenarnya menurut saya MU belum ada yang harus diwaspadai selain Rashford ya sampai detik ini ya untuk dari MU. Makanya mungkin Garnacho kalau misalnya nanti dimainkan ya Garnacho bisa jadi pilihan, cuman menurut saya Garnacho lebih baik dimainkan di babak kedua. Ya. Di saat Arsenal staminanya sudah menurun. Ya, Nah, betul. Garnacho kan full. Nah, itu bisa mungkin nanti bisa mengacak-acak pertahanan gitu. Yes. Oke, Bung Mul. Untuk prediksi skor berapa nih kira-kira? Tadi saya bilang ya teman-teman, kalau misalkan lihat dari statistik pertandingan, dari skuad kedalaman juga pemain, tentu Arsenal jauh lebih diunggulkan. Dari statistik pertandingan sebelumnya itu jauh lebih baik tampilnya. Dari segi penguasaan bola, peluang juga. Jadi kalau lihat dari skuad dan statistik, tentunya Arsenal 60% menang Iya. dan MU 40%. Tapi kalau kita lihat head to head teman-teman, 5 pertandingan terakhir MU Arsenal menang 2 kali pertandingan, MU 3 kali. Terakhir itu kemarin yang waktu pramusim. Ya, Jadi 2-0 itu ya. ya, jadi Arsenal 2 pertandingan, MU 3 pertandingan dan mereka tidak pernah imbang setelah 6 pertandingan. Artinya kemungkinannya pertandingan nanti pada hari Minggu itu akan ada yang menang. Iya. Jadi tidak imbang nih karena 5 pertandingan terakhir itu selalu ada yang menang. Cuman MU justru head to head lebih unggul. Artinya berarti MU ketimbang Arsenal itu mentalnya lebih kuat. Ya, bahkan tahun musim kemarin juga kan itu skornya tipis-tipis 3-2 Iya. jadi kejar-kejaran bahkan ya itu mungkin MU punya daya juang yang lebih Nah, mental sebenarnya yang lebih kuat gitu MU kalau mempunyai istilahnya rekod yang baik ke lawan Arsenal. Dari 5 pertandingan itu ya MU buktinya 3 pertandingan mampu memenangkan, sedangkan 2 pertandingannya kalah kan dengan Arsenal. Artinya di head to head MU jauh lebih baik ketimbang Arsenal. Artinya kalau misalnya prediksi menurut saya sih 50-50, 50-50. Tapi kalau lihat skuad kedalaman saat ini tentu Arsenal jauh lebih unggulkan. Kemungkinan kemenangannya di tangan Arsenal ditambah main di stadionnya juga kan, di lapangannya juga di kandang. Oke, jadi skornya berapa Bung Mul? Menurut saya ini skornya nggak bakal jauh ya. Saya tebak sih kalau misalkan Arsenal yang menang, ya skornya itu mungkin sekitar 3-2. Tapi kalau MU yang menang juga sama, tipis mungkin antara 2-1 3-2 juga. Gitu. Tapi nanti kita lihat sebenarnya di sini siapa yang bakal menang, kita bisa lihat dari siapa yang lebih siap. Oke, itu prediksi dari Bung Moel. Apakah Arsenal akan melawak ketika melawan MU ataukah sebaliknya MU yang akan melawak melawan Arsenal? Oke, kita tunggu saja nanti pertandingannya hari Minggu jam 22.30. Dan kita nanti akan nonton bareng ya. Yeah. Kita nanti juga bakal balik lagi untuk pembahasan hasil pertandingannya. Saya juga udah gak sabar pengen nonton MU. Oke teman-teman, saya fans MU ya, tapi saya juga kalau untuk memberikan analisa ya tentu saya juga sportif. Ya netral lah kalau untuk pembahas. Tapi ya kita doakan semoga MU tampil Spartan, tampil daya juangnya lebih tinggi karena menurut saya tadi siapa yang menang di pertandingan itu adalah yang mempunyai daya juang yang lebih tinggi. Fight-nya harus siap karena MU selama ini nih masih kita lihat ya mentalnya masih di bawah. Kebetulan kemarin menang pun kan lawan Nottingham Forest ya 3-2 skornya tipis. Itu pun ketolong penalti ya. Ketolong penalti dan bahkan Forest itu kan tampil dengan 10 pemain. Ya kan? Harusnya MU bisa menekan lebih banyak gitu kan. Tapi kan buktinya masih tumpul. Nah, makanya cobalah Ten Hag nih, ini pembuktian Ten Hag sebenarnya di pertandingan nanti melawan Arsenal. Gimana racikan Ten Hag dan mungkin kan kemarin ada yang pemain baru juga tuh kan, backside kiri ternyata bukan Cucurella kan yang diambil. Ya. MU kedatangan itu Sergio Reguilon dari Tottenham Hotspur untuk backup Luke Shaw ya. Iya, berarti kan artinya tapi nggak bakal dimainin juga sih. Belum siap ya. Belum siap soalnya. Ya pastinya sih mungkin pengganti Luke Shaw karena Malaysia juga cedera. Ya, mungkin bisa jadi Dalot.
Dalot di Ya, sayap kiri. Dalot lagi mencoba Dalot lagi Iya. kayak seperti lawan Nottingham Forest kan di Dalot ya. Iya. Lihat Ya. AWB yang di kanan. Ya kita lihat teman-teman. Oke guys, kita tunggu saja gimana pertandingannya nanti. Ya, mungkin itu saja prediksi dari kami. Ya, oke teman-teman. Jangan lupa bagi yang suka silakan di subscribe dan juga like and comment dan tunggu pembahasan kita selanjutnya. Oke Bung Apandi. Ya, Salam olahraga, salam sepak bola teman-teman.